Yang menjadi masalah, Israel lolos di kualifikasi Piala Dunia tersebut, yang menjadikan Israel berhak tampil di putaran Piala Dunia tersebut. Dan sekarang masyarakat terbelah menjadi dua. Ada yang menghendaki Israel datang ke sini karena takut masa depan sepak bola Indonesia akan kena sanksi dari FIFA. Namun ada juga masyarakat yang menolak dengan alasan Israel adalah negara yang jahat dan suka menindas saudara kita di Palestina. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, serta sebagai seorang muslim, apa yang harus mestinya kita lakukan? Terima kasih Buya atas jawabannya. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Orang yang punya nurani, yang berada di dunia bagian barat sampai dunia bagian timur, dia akan mengerti tentang keadaan ini. Artinya luka yang selama ini dirasa oleh kaum muslimin di Palestina dengan pembantaian dan sebagainya, itu adalah luka yang amat terasa. Jangan sampai luka ini digores lagi dengan hal-hal semacam itu. Maksudnya gini, orang bakal mengerti kalau seandainya Indonesia menolak karena luka ini. Dan ini pelajaran juga bagi Israel agar suatu ketika nanti juga jangan sewenang-wenang, jangan sampai melakukan kezaliman kepada kaum Palestina, kaum muslimin di Palestina atau masyarakat Palestina. Jadi yang paling bijak adalah menjaga orang-orang yang hatinya selama ini sudah penuh dengan luka ini. Jangan sampai ditambah luka dengan yang demikian itu. Tentunya ini dengan cara yang cantik dan bijak ya, artinya tidak perlulah kita banyak berdebat dan sebagainya. Dan insya Allah kalau dunia yang merindukan keadilan akan mengerti makna ini. Masih ingat beberapa tahun yang lalu berapa miliar atau dari Indonesia dikirim ke Palestina untuk memberikan pertolongan? Apakah itu kita lupakan kisah semacam itu? Ada rumah sakit yang dibangun oleh warga Indonesia di sana. Terlepas daripada pemain bolanya, mungkin orang yang sangat benci juga dengan kasus di Israel. Terlepas dari itu, akan tapi kan selama ini kan masalah gaung, gebiarnya itu gebral Israel masuk ke ini. Jadi maksud kami adalah janganlah kaum muslimin gampang banyak berdebat yang demikian ini. Dan ini urusan-urusan ini sebetulnya kalau seandainya ada kesepakatan selesai, kita minta maaf, dan kaum muslimin kan biasa memberikan maaf. Kita minta maaf ya kepada siapapun untuk tidak menerima. Itu saja sudah. Semoga itu yang terbaik. Karena jangan sampai luka ini semakin luka. Dan juga gini loh ya, jangan malah membuat kontroversi di negeri ini. Di saat nggak ada berita itu kan ada kontroversi. Gara-gara itu kita terbelah lagi jadi dua. Kok gampang banget umat Islam terpecah dari dua. Dan sepertinya juga caci maki. Dan omongan kami pun tidak tahu komentarnya apa orang nanti. Saya tidak tahu. Saya ngomong begini ini. Makanya terlepas dari yang bakal main di Indonesia adalah orang yang sangat baik. Itu terlepas dari itu. Akhirnya membawa nama negara tersebut itu penting sekali. Untuk menjaga hati kaum muslimin. Khususnya kaum muslimin Palestina. Atau di Indonesia yang punya cemburu dalam hal ini. Nah, jadi jangan sampai kita kepada dari yang teratas pemimpin negara, kami rindu bahwasanya ambil kebijakan agar umat yang selama ini hatinya tercabik-cabik dengan pembantaian-pembantaian ini agar mereka lebih sejuk. Hendaknya jangan sampai mereka datang dengan cara yang baik. Tentunya adalah dengan cara yang santun lah. Dan tunjukkan bahwasanya kita bangsa ini adalah bangsa yang kita punya peduli kepada sesama, peduli kepada orang yang lemah. Jangan egois ya, gitulah ya. Dan kepada siapapun, khususnya yang ini kan antara kontroversi ya, yang tidak setuju pun juga beradab deh cara menolaknya, tanpa harus dengan macam-macam cacian dan sebagainya yang menolak. Yang menginginkan mendatangkan kami himbau untuk menoleh kembali, melihat dengan hati kecilnya kepada permasalahan Palestina. Harapan kami adalah setelah itu ada kesadaran sehingga tidak akan lagi berbeda dengan saudaranya. Asik kalau semuanya beradab. Yang menolak dengan penuh tata krama dan adab yang baik. Kemudian sisi lain yang masih bersikeras untuk mendatangkannya, coba jaga perasaan orang, menjaga. Kita biasa dengan tenggang rasa. Kita biasa dengan memahami perasaan orang. Ayo kita jaga kaum muslimin jangan sampai terlukai hati mereka, khususnya kaum muslimin Indonesia yang sangat mencintai, apalagi kaum muslimin Indonesia yang kemarin coba
mengeluarkan duit sampai miliaran. Kata kami masih ingat, Ustadz ini miliaran yang dikirimkan ke sana. Tentu mereka akan sedih hati mereka, karena mereka sudah membantu dan sebagainya. Ternyata yang datang adalah orang yang ada hubungannya dengan orang yang membantai dengan kisah-kisah tersebut. Baik, terlepas dari yang datang itu misalnya orang baik, misalnya orang Israel, ada di antara mereka yang punya hati nurani, ada tentu. Akan tapi kebijakan keputusan negara. Biar orang punya hati nurani bisa saja nggak bisa berkata-kata untuk menghentikan semuanya itu. Baik, itu saja. Semoga Allah menyatukan hati kita dalam cinta karena Allah dan menghentikan kezaliman, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang bisa menghibur saudaranya yang lagi sedih, tidak ditambah dengan luka di atas luka yang sudah ada.